Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Apa kabar Anda bersama keluarga di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali kembali kami menjumpai Anda dalam program persembahan TVRI Sulawesi Tengah, Solusi Menuju Sehat bersama saya Ayu Porotuo. Pemirsa, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dan berbagi informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan, baik kesehatan fisik atau jasmani juga kesehatan rohani atau psikologi. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang tenaga medis, Dr. Muhammad Idam Rahman MHPE, selaku dokter dan juga tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Haira. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Dok? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Ayu? Sehat juga, akhirnya ketemu lagi ya kita Pak Dokter ya. Udah lama nggak kesini. Iya, udah lama nggak main-main kesini. Okay. Dan tentunya nanti kita akan berdiskusi lebih panjang dengan Pak Dokter. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita bersama Dokter Idam akan membahas mengenai penyakit stroke, atau lebih tepatnya kita akan mengenali tanda dan seperti apa deteksi dini dari penyakit stroke ini. Untuk pemirsa di rumah juga nantinya bisa berinteraktif langsung melalui line interaktif kami di 0451 452 414. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, penyakit stroke ini dalam ilmu kesehatan merupakan salah satu penyakit dengan dampak yang fatal, di mana memang menyerang sistem saraf di otak atau pembuluh darah di otak. Dan dari data yang kami sadur begitu, gaya hidup yang tidak sehat merupakan faktor yang paling dominan, meskipun juga ada faktor genetik yang mengambil peran mengapa kemudian seseorang terkena penyakit stroke ini. Lantas seperti apa penyebab, gejala, dan seperti apa pencegahan, lalu deteksi dini yang bisa kita lakukan bagi orang-orang yang terserang penyakit stroke ini? Langsung kita akan bahas tuntas bersama Dr. Idam. Okay. Nah dokter, ini agak panjang ya tadi introduction-nya di awal, tapi saya ingin lebih runut lagi kita kembali menjelaskan seperti apa sih sebenarnya penyakit stroke ini biar pemirsa di rumah tidak salah paham. Oke, untuk pemirsa di rumah, jadi kita mulai dari definisi ya. Jadi kalau stroke itu lebih kepada, kalau di definisinya WHO ya, itu adalah suatu keadaan defisit neurologis atau ya penurunan fungsi atau gangguan fungsi di otak yang kejadiannya itu tiba-tiba atau mendadak, menetap lebih dari 24 jam, dan memang murni penyebabnya adalah vaskuler atau gangguan pada pembuluh darah di otak, seperti itu. Okay. Dan memang stroke ini itu seperti tadi disampaikannya Mbak Ayu, bahwa memang ini sangat berbahaya ya. Kalau di Indonesia sendiri itu data terakhir itu bahwa stroke itu merupakan penyebab kematian nomor 1 di Indonesia, dan kalau di dunia itu dia nomor 3. Wow. Ini memang penyakit yang cukup serius ya, sehingga perlu diketahui oleh masyarakat kita gitu. Dan katanya juga nih Dokter Idam, 1 dari 3 pasien yang pernah terserang penyakit stroke ringan itu berpotensi untuk mengalami stroke kembali, serangan stroke kembali. Ya, betul ya. Jadi datanya seperti itu ya, bahwa orang yang pernah terkena stroke cenderung bisa terkena serangan lagi kalau misalnya memang tidak diatasi dengan baik, pola hidupnya tidak dijaga, atau faktor-faktor resikonya tidak dikendalikan. Jadi dia bisa terkena serangan lagi, seperti itu. Oke, berarti tadi memang ini penyakit yang menyerang pembuluh darah di jaringan otak, begitu ya Pak Dokter. Nah, tadi juga disebutkan kalau ini adalah penyakit nomor 1 pembunuh begitu ya di Indonesia. Bagaimana dengan jantung? Kalau kami tidak salah begitu, jantung juga mengikuti posisi yang tertinggi ya dokter ya? Iya, betul sekali. Jadi ya kalau kita lihat data kan tiap tahun biasa diupdate ya. Paling stroke dengan jantung itu 1-2 gitu. Kadang sedikit ke-3, tapi tetap 3 besar lah penyebab kematian di Indonesia dan juga di dunia gitu. Tapi baik itu stroke ataupun juga serangan jantung ya, itu sama-sama tergolong penyakit yang disebabkan pembuluh darah. Jadi memang penyakit pembuluh darah ini itu penyumbang kematian terbanyak di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Wow. Sehingga ini harus diketahui oleh kita semua bagaimana upaya pencegahannya dan hal-hal lainnya seperti itu. Betul sekali. Nah, menarik juga tadi yang Pak Dokter sampaikan. Saya ingin highlight sedikit kalimat atau kata serangan nih. Ada serangan stroke, ada serangan jantung, begitu ya Pak Dokter. Serangan ini kenapa disebut serangan? Apa memang dia terjadi tiba-tiba? Iya. Memang salah satu kata kunci ya kalau kita ingin mendeteksi atau mengetahui seseorang itu terkena stroke itu adalah kejadian yang berlangsung tiba-tiba ya. Tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba kesulitan bicara, tiba-tiba sakit kepala yang hebat sekali. Nah, itu
uh, bisa kita curiga bahwa itu mungkin saja adalah gejala stroke ya. Kalau kita lihat sih di Kementerian Kesehatan biasa dia ada singkatan ya untuk mengetahui tanda dan gejala stroke. Itu biasa disingkat segera ke RS gitu. Segera ke RS? Ke RS gitu. Apa kepanjangannya, Dok? Kalau pertama SE-nya itu adalah kan segera ke RS. Jadi segera ke RS. S-nya itu pertama adalah senyum miring ya, atau senyumnya yang tidak simetris, dan itu tiba-tiba gitu. Awalnya senyum harus dua sisi ya, ini satu aja sisinya itu. Bukan lagi nyengir gitu ya Pak Dokter ya? Jadi memang tiba-tiba kok senyumnya cuma sebelah gitu. Itu SE-nya, terus G-nya itu gerakan yang tidak simetris ya. Artinya mungkin yang harusnya bisa angkat dua tangan kok cuma satu aja yang bisa digerakkan, atau bukan lagi males gitu ya dokter ya. Atau yang satu tidak harus lumpuh tetapi tiba-tiba berkurang kekuatannya, berkurang sensitivitasnya dan lain-lain. Itu gerakan yang tidak simetris ya, seperti itu. Ke RS. Segera itu bicara pelo, atau tiba-tiba kayak cadel, tiba-tiba ya paling sering itu gitu. Tiba-tiba nggak cadel, gangguan menelan dan lain-lain itu, atau ya bicaranya tiba-tiba mengalami gangguan, itu salah satu tandanya juga ya. Berarti lidahnya keluh gitu ya istilahnya dokter. Artinya mungkin stroke-nya terjadi pada daerah yang mengatur otot-otot berbicara seperti itu. Segera itu ke kebas ya. Rasa kebas-kebas yang terjadi tiba-tiba, entah di wajah, di bagian anggota tubuh lainnya itu, dan berlangsung tiba-tiba gitu. Paling sering itu memang di daerah wajah, tiba-tiba kok rasa kebas ini, ditusuk-tusuk kayak rasa tidak sakit atau apa gitu. Kram gitu ya dokter ya? Bisa jadi seperti itu. Jadi ke-nya itu kebas yang terjadi tiba-tiba. RS, rumah sakit ya. Nah, RS itu ya mungkin itu berhubungan dengan tata laksananya lagi, tetapi singkatannya R-nya itu rabun, tiba-tiba. Ada nih, rabun tiba-tiba. R itu rabun, artinya tidak hanya rabun sih, gangguan penglihatan yang terjadi mendadak, entah itu rabun tiba-tiba atau buta yang mendadak, tiba-tiba pasien merasa, kok seluruhnya jadi gelap, aku nggak bisa melihat, seperti itu. Itu juga bisa menjadi salah satu tanda terjadinya stroke, seperti itu, gangguan penglihatan yang tiba-tiba mendadak gitu. Ini maksudnya dia tiba-tiba rabun, tiba-tiba nggak bisa melihat, gelap, tapi setelah itu terang lagi atau gimana nih? Tidak, dia menetap gitu. Menetap. Menetap lebih dari 24 jam gitu. Ya. Artinya kan kalau stroke kan di otak ya, jadi tergantung area mana yang bermasalah. Kalau area penglihatannya ya gangguan pasti penglihatannya, area gerakan tubuhnya bermasalah. Penciuman ya mungkin penciumannya juga nanti akan bermasalah. Jadi bergantung area mana yang mengalami gangguan, karena kan di area di otak kita itu spesifik ya, jadi mengatur spesifik, ada yang mengatur gerakan, mengatur penglihatan, pengecapan dan lain-lain, seperti itu. Untuk huruf S segera ke RS. S terakhir itu kan tadi itu yang R-nya itu rabun. Kita tadi udah bahas senyum, gerakan yang tidak seimbang atau tidak stabil, bicara yang agak keluh, rabun tiba-tiba, juga kebas. Rabun tiba-tiba. S itu yang terakhir adalah sakit kepala yang sangat berat dan itu tiba-tiba terjadi. Jadi tiba-tiba pasiennya itu sakit sekali kepalanya, kadang dibilang kayak mau pecah tiba-tiba, dan mungkin setelah itu diikuti dengan entah tidak sadar atau dan lain-lain, seperti itu. Sakit kepala ini seluruh area kepala atau hanya sebagian atau bagaimana? Biasanya sih sakit kepala yang dia tidak bisa deskripsikan di mana tempatnya, pokoknya seluruh kepala saja sakit dia rasanya pasien, seperti itu. Dan selanjutnya biasanya diikuti dengan tidak sadar gitu. Biasanya diikuti dengan entah pingsan tiba-tiba atau lainnya. Itu yang jelas kita perlu aware nih tentang gejalanya itu, segera ke RS itu. Singkatan yang memudahkan masyarakat untuk ingat ya dari kementerian, seperti itu. Nah pemirsa, segera ke RS. Ini adalah gejala dari penyakit stroke ya. Tanda dan gejalanya. Nah pemirsa udah hafal nih tadi segera ke RS. Segera itu senyumnya miring,
G-nya gerakan yang tidak seimbang atau tidak stabil begitu ya dokter ya. Ra yaitu bicara yang agak keluh begitu ya. Apa tadi bahasanya dokter ya? Pelo. Pelo ya. Bicaranya agak pelo nih. Kebas, daerah wajah atau daerah bagian tubuh mana itu terasa kebas atau keram. Juga R, rabun tiba-tiba, dan S, sakit kepala yang sakit sekali, dahsyat sekali sampai mungkin dilanjutkan dengan tidak sadar begitu. Nah ini kalau kita lihat gejala-gejalanya ya dokter, sepertinya banyak sekali orang yang mengalami gejala-gejala seperti ini. Itulah tadi yang disebutkan Pak Dokter bahwa ini adalah penyakit cukup mematikan ya, nomor 1 untuk di Indonesia. Kematian nomor 1 ya. Tapi mungkin banyak yang tidak tahu apa sih sebenarnya menyebabkan gejala-gejala tadi ini muncul Pak Dokter, atau penyebab-penyebab dari penyakit stroke ini sebenarnya apa? Ya, mungkin kalau penyebab lebih tepatnya tadi ya gangguan pembuluh darah, cuma kita harus ketahui faktor resiko ya. Faktor resiko ada yang sifatnya itu dapat diubah, ada yang tidak dapat diubah. Jadi kalau faktor resiko yang tidak dapat diubah itu seperti usia, ya, kan tidak bisa diubah ya. Kalau artinya orang-orang yang sudah berumur lebih tua itu cenderung punya resiko lebih tinggi gitu. Usia lanjut gitu ya dokter ya. Di atas 45 mungkin beresiko lebih tinggi, tetapi bukan berarti orang anak muda itu tidak bisa kena, bisa gitu. Malah cenderung angkanya makin hari makin banyak tuh anak muda yang terkena gejala stroke seperti itu. Ini gejala stroke ringan ya dokter ya? Ya. Jadi kalau sebenarnya sih tidak ada bahasa ringan berat ya, karena stroke itu pokoknya itu pasti suatu yang emergensi ya, gawat darurat yang perlu ditangani. Adapun kalau ringan sedang berat itu ya mungkin panduan untuk dokter aja bagaimana terapinya dan lain-lain. Tapi pada dasarnya itu berat. Berat ya, itu iya, adalah mematikan serius, ya, iya, mematikan, fatal. Tapi selalu yang berseliweran begitu ya, dan mungkin dipahami oleh masyarakat lebih luas yaitu, wah kemarin habis kena stroke ringan gitu ya. Oh, stroke-nya udah berat, stroke. Sebenarnya apa yang mendefinisikan stroke ringan, mungkin, stroke berat? Kalau saya sih mengamati di masyarakat cenderung dia kan memang ada stroke yang sifatnya itu kita sebut TIA ya, transient ischemic attack, atau gejala stroke yang terjadi kurang dari 24 jam ya. Itu katanya orang sih ya stroke ringan karena besoknya udah kembali gitu. Padahal kalau kita lihat di literatur yang mengalami TIA itu, TIA itu cenderung dia punya potensi untuk kena stroke yang lebih parah dan juga bisa lebih panjang menetap seperti itu kalau tidak diatasi. Makanya kalau ada gejala seperti itu sebaiknya itu tadi segera ke RS, ditangani, dicegah sehingga nanti tidak beresiko untuk kena lagi yang lebih parah di kemudian hari. Jadi ya itu mungkin ya di masyarakat kenalnya itu karena besoknya udah baikan gitu, padahal ya mungkin baikan hari itu, tetapi kan dia masih jauh lebih beresiko lagi untuk kena stroke yang gejalanya mungkin lebih berat lagi seperti itu. Jadi ya jangan dianggap remeh ya itu stroke seperti itu. Berarti untuk pemirsa di rumah stop, tidak usah dinormalisasikan yang namanya stroke ringan dan stroke sedang atau stroke berat. Pokoknya kalau udah ada gejala tadi segera ke RS. Ke rumah sakit tentunya. Segera ke rumah sakit. Tadi kita sudah membahas mengenai usia lanjut ya, beberapa faktor resiko nih dokter. Usia yang lebih lanjut itu cenderung beresiko terkena stroke. Apalagi nih dok? Terus ada lagi memang ras-ras tertentu ya. Wah, ras-ras tertentu nih. Maksudnya ada beberapa ras yang cenderung punya resiko yang lebih tinggi untuk stroke. Biasanya sih ras-ras yang kemudian orang-orang di Eropa misalnya seperti itu, atau yang lainnya seperti itu. Terus ada juga sebenarnya yang faktor resiko yang tidak bisa diubah itu genetik ya. Artinya memang dalam tubuhnya memang ada gen-gen yang potensial untuk menjadi penyakit stroke di kemudian hari. Artinya kalau orang tuanya pernah terserang stroke, anaknya ada kemungkinan atau berkemungkinan lebih besar begitu dokter ya? Ada kemungkinan, cuma kalau saya sih genetik itu memang ada potensinya ya, tetapi dia itu bisa sifatnya tidak dominan atau resesif gitu, tidak muncul ya.
Kapan dia muncul ya kalau pola hidupnya sama gitu. Misalnya ayahnya atau orang tuanya stroke karena pola hidupnya tidak sehat, cenderung anaknya juga mengikuti itu. Makanya penyakit-penyakitnya juga mengikuti biasanya. Mengikut menurun nih penyakit ya. Oke, Nah, itu tadi genetik. ya faktor yang sifatnya itu tidak bisa diubah ya. Nah, namun ada juga faktor resiko yang sifatnya itu bisa dimodifikasi atau bisa diubah, dicegah Oke. gitu. Ya seperti misalnya obesitas ya, berat badan berlebih gitu. Terus juga ada hipertensi, tekanan darah yang terlalu tinggi. Terus juga diabetes, gula darahnya cenderung tinggi. Terus juga ada dislipidemia atau ya kolesterolnya ketinggian misalnya. Nah, itu juga Kolesterol nih. pola-pola penyakit-penyakit yang menjadi faktor resiko stroke ya. Tetapi itu tenang saja, dalam artian bisa dimodifikasi atau bisa dikendalikan sehingga dia tidak muncul menjadi penyebab stroke kemudian hari gitu. Oke, itu tadi pemirsa ya, faktor-faktor resiko nih yang tidak bisa diubah usia lanjut, di mana memang orang yang 45 tahun ke atas itu cenderung beresiko lebih tinggi. Lalu ada ras-ras tertentu, juga ada yang merupakan faktor genetik. Lalu ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita cegah atau faktor ini kita munculin sendiri sebenarnya, istilahnya kita nyari ini sendiri ya, masalah sendiri ya Pak Dokter ya. Ya seperti tadi obesitas, juga ada hipertensi, juga ada diabetes, lalu kolesterol. Nah ini hal-hal yang sering terjadi juga di masyarakat atau penyakit-penyakit yang sering kita temukan ya Dokter ya. Obesitas, hipertensi, diabetes, kolesterol. Untuk kami nih yang anak muda ya Pak Dokter. Saya juga masih muda ya. Kita beda 2 tahun aja ya Dokter ya. Waduh, ini hipertensi, diabetes, kolesterol ini agak mengganggu nih melihat listnya ada nih. Apa nih yang bisa kita cegah? Kan ini adalah hal yang bisa dicegah dengan apa Dokter? Ya. Lagi-lagi ya, kalau dari Kemenkes itu karena ini memang penyakit yang serius, jadi kita punya singkatan-singkatannya juga. Kalau tadi segera ke RS ya untuk tanda dan gejalanya. Kalau pencegahannya ya, itu disingkat cerdik gitu. C-nya itu cek kesehatan rutin. Artinya mungkin ya kalau masih muda, setahun sekali check up boleh misalnya. Kalau makin berusia ya mungkin lebih sering aja ya cek kesehatannya, minimal dicek tekanan darah, cek kolesterolnya, gulanya dan lain-lain seperti itu. Cerdik. Itu ya kalau singkatan enyahkan asap rokok ya. Artinya jangan merokok gitu. E-nya itu enyahkan asap rokok. Jadi memang itu merupakan penyumbang juga ya untuk menyebabkan kerusakan di pembuluh darah rokok itu. Itu sudah banyak literatur yang mendukung itu. Iya, sudah banyak informasinya, tapi kesadarannya nih yang belum banyak ya Dokter ya. Aduh, di mana aja di ruang tertutup kadang orang ya merasa betul sekali. Ya nggak apa-apa, padahal sirkulasi udaranya ya muter-muter di situ doang ya. Katanya ini Dokter ya, lebih kurang beresiko orang yang mengisap rokok begitu di udara atau alam terbuka dibanding di ruangan. Ya, sebenarnya sih itu hanya maksudnya sesuatu anggapan yang belum didukung dengan bukti ya. Yang jelas dua-duanya adalah beresiko gitu. Betul. Jadi yang pasti-pasti aja pemirsa ya, dua-duanya jangan dilakukan. Hilangkan. Berbahaya nih. C-E-R. R itu rajin berolahraga atau aktivitas fisik ya. Kalau aktivitas fisik itu ya normal ya. Kita dianjurkan itu tiap hari itu minimal 30 menit per hari untuk aktivitas fisik ya. Sederhana, naik turun tangga, menyapu halaman, cuci baju misalnya manual gitu. Ya itu aktivitas fisik 30 menit per hari. Jalan kaki paling gampang tuh, jalan kaki aja 30 menit per hari gitu. Atau 150 menit dalam 1 pekan gitu. Oke, berarti kalau jalan kaki gitu dalam rumah aja itu kan udah terhitung dalam kaki, nggak apa-apa ya Dokter ya? Aktivitas fisik intinya, jadi menyapu halaman halaman gitu ya. Oh, kalau bangun terus masuk kamar mandi balik lagi ke tempat tidur itu nggak terhitung ya Dokter itu ya? Itu kayaknya diare, bolak-balik gitu. Oke, harus rajin berolahraga. Rajin berolahraga setiap enggaknya 30 menit per hari. Oke, huruf D. D itu diet ya. Tentu. Iya, diet gizi seimbang tentunya ya. Pastikan ya kalau diet sih pastikan kebutuhan gizinya itu terpenuhi gitu. Baik itu karbohidratnya, lemaknya, proteinnya, sayur buahnya itu harus terpenuhi gitu.
Jadi bukan porsinya yang dikurangi ya dokter, tapi apa nih? Ya kalau porsi sih bergantung kebutuhan ya. Jadi kita harus tahu dulu berapa sih kebutuhan harian kita. Itu bisa diketahui dari berat badan, tinggi badan, dengan aktivitasnya kita apa gitu. Kan beda kalau yang mungkin kuli bangun itu energinya pasti tinggi. Karena pekerjaannya memang tinggi. Kalau pelajar beda lagi porsinya. Kalau ya mungkin kerja di ruangan ber-AC beda lagi pengalinya seperti itu. Itu dulu. Terus nanti ya kalau gampang sederhananya sih dari Kemenkes ada isi piring ya. Jadi piring itu kalau dibagi setengahnya piring itu diisi oleh sayur dan buah gitu setengahnya. Oke, serat gitu ya dokter ya. Serat, vitamin dan mineral. Terus setengahnya itu artinya 25%-nya diisi sumber karbohidrat, nasi. Seperempat karbohidrat. Sisanya protein berarti Sisanya protein dan lemak ya, dari ikan, tempe, daging, ayam ya seperti itu. Ya kadang sih orang Indonesia ya kalau saya jokesnya biasa ya seimbang, tapi piringnya 2, satu piring untuk nasi. Gitu. Atau enggak kebalik dokter, kalau ini serat vitamin mineralnya setengah, kalau Indonesia karbohidratnya yang setengah. Kadang juga udah numpuk-numpuk nih satu piring ya, satu piringnya ya, untuk lauk nih. Gitu. Nah pemirsa, menarik sekali pembahasan kita bersama Dokter Idam. Kita tadi sudah mengenali beberapa gejala stroke, juga penyebab, lalu beberapa hal yang bisa kita cegah nih untuk menghindari penyakit stroke. Kita akan lanjutkan, namun kita akan dengarkan kumandang azan maghrib berikut ini untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Solusi Menuju Sehat dan kita masih bersama Dr. Muhammad Idam Rahman MHP, selaku dokter dan tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairiyah, dan masih membahas mengenai penyakit stroke. Dan tadi Pak Dokter kita membahas pencegahan begitu ya, cerdik. Nah tadi huruf C adalah selalu cek kesehatan rutin. E, enyahkan asap rokok. R, rajin berolahraga. D, diet dan gizi seimbang. I, samakan yang belum. Ya, kalau I-nya itu istirahat yang cukup. Oke, istirahat yang cukup ini 6 sampai 8 jam per hari tidurnya ya. Gitu. Berarti kalau orang yang sering begadang gitu dokter, banyak deadline, banyak kerjaan, 4-5 jam itu? Nah, tentu beresiko karena ya bahasanya dia tidak membiarkan tubuhnya itu beristirahat, sehingga fungsi-fungsi organnya tentu tidak optimal kalau seperti itu. Walaupun biasanya orang udah terbiasa gitu ya dokter, udah betul. dari berpuluh-puluh tahun, tetap bahaya ya? Iya tentu bahaya, karena tubuh kita itu juga butuh istirahat ya pemirsa. Jadi kalau tidak diberikan kesempatan, maka tidak ada waktu bagi tubuh untuk self healing ataupun juga memperbaiki dirinya sendiri gitu. Makanya istirahat menjadi salah satu faktor penting juga untuk mencegah penyakit gitu. Oke, huruf K. K adalah kelola stres ya. Baik itu stres tubuh ataupun juga stres pikiran ya, seperti itu. Karena ya tentulah pikiran itu akan mempengaruhi fungsi tubuh gitu. Kalau banyakkan stres ya tekanan darahnya naik misalnya, itu bisa menyebabkan penyakit. Salah satunya stroke ini gitu. Tadi kelola stres, berarti stres ini banyak dialami juga ya Pak Dokter ya. Makanya dia harus dikelola gitu. Oke. Nah, cerdik yaitu beberapa hal yang bisa pemirsa lakukan di rumah untuk menghindari faktor-faktor resiko tadi penyakit seperti obesitas, hipertensi, diabetes, kolesterol, agar kita terhindar dari penyakit stroke ini. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung, masuk dengan kami di sini di line interaktif kami di 0451 452 414 ataupun nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda pemirsa. Masih bersama dengan Dokter Idam, kita masih banyak akan membahas mengenai penyakit stroke ini, dokter. Obesitas, hipertensi, diabetes, kolesterol, ini penyakit-penyakit yang sering dialami kita semua dari umur ya remaja begitu ya sampai orang-orang tua kita begitu.
Saya ingin menyoroti sedikit mengenai hipertensi. Saya membaca literatur, memang hipertensi ini hal yang mungkin orang sering abaikan begitu ya. Asal cek darah, asal cek tensi gitu tinggi, tapi ya tidak ada kelanjutannya gitu, atau tidak mengalami keluhan. Tapi kalau dicek tinggi, itu berbahaya atau apa? Harus diwaspadai atau seperti apa, dokter? Ya, tentu harus diwaspadai ya. Jadi kalau tekanan darahnya kita itu 120 lebih dari 120/80 itu tentu harus diwaspadai ya. Artinya itu potensi untuk menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari gitu. Walaupun tidak ada gejala yang dialami. Ya, walaupun nggak ada gejala karena mungkin tubuh kita waktu itu masih beradaptasi ya dengan kondisi tekanan darah tersebut gitu. Tapi lama-kelamaan kan tentunya tubuh juga tidak akan bisa kompensasi lagi sehingga nanti mungkin muncul gejala yang mungkin lebih berat daripada yang bergejala gitu. Oke, untuk diabetes ini pada kadar normalnya nih dokter, gula darah yang aman lah begitu, kandungan gula dalam darah yang aman bagi orang supaya tidak khawatir akan terkena penyakit diabetes ini pada angka berapa? Ya, bergantung sih dari pemeriksaannya pakai apa gitu. Kalau gula darah sewaktu yang misalnya biasa di apotek atau apa bisa dicek ya, itu kurang dari 200 mg per dl itu ya targetnya di situ, kurang dari 200 ya. Harus tercapai di situ gula darahnya. Oke, artinya kembali nih, walaupun misal dia di angka 300 tapi nggak ada gejala begitu, harus tetap waspada lagi, tentu dokter? diwaspadai. Tentu kita perlu tahu ya, dia 300 itu kenapa? Pasti ada sesuatu yang bermasalah, entah makanannya atau aktivitasnya yang kemudian menyebabkan gula darahnya itu kok tinggi gitu. Oke, kalau kolesterol ini biasanya apa yang dialami orang-orang yang merasakan kolesterol? Gejala-gejala apa nih, dokter? Ya, kalau ya kolesterol sih istilah umum ya untuk salah satu jenis lemak di dalam tubuh ya. Ada juga orang kenal kolesterol baik dan jahat. Itu nanti kalau yang jahat itu yang bisa tertimbun di pembuluh darah yang bikin penyakit ya, itu namanya kolesterol jahat. Kalau kolesterol baik yang sebaliknya, dia mengurangi timbunan di pembuluh darah gitu. Nah, tidak ada sih gejala-gejala yang spesifik ya untuk hal tersebut. Paling kalau di masyarakat biasa ya, kalau sakit-sakit belakangnya, tengkuknya, atau gitu mulai ya? kram-kram tangannya, kakinya apa, itu biasa dia katakan itu gejala kolesterol nih. Padahal itu tidak mutlak ya seperti itu. Biasanya sih tanpa gejala, tapi harus kita tahu dengan cara diperiksa di laboratorium gitu, baik dengan strip sederhana ataupun juga di puskesmas atau rumah sakit ya. Oke, artinya tadi mitos ya, dokter ya. Biasanya orang merasakan sakit di tengkuk gitu. Artinya belum tentu itu adalah tanda atau gejala dari kolesterolnya tinggi gitu. Oke, mitos ya pemirsa. Belum tentu. Oke, kolesterol, diabetes, hipertensi, obesitas tadi sudah kita bahas, di mana untuk pemirsa di rumah yang mungkin sering cek kesehatan begitu, namun tekanan darahnya di atas 120/80, tapi Anda tidak merasakan gejala, ya jangan tenang begitu. Ini bisa jadi bom waktu ya begitu ya. Iya, betul dokter? sekali. Karena ini adalah kembali lagi tadi artinya tiba-tiba. Tiba-tiba kalau stroke ini gitu. Oke, juga diabetes baiknya berada pada kadar 200 mg, kurang dari 200 mg per dl, juga selalu rutin cek kandungan kolesterol dalam darah. Nah, dokter, saya ingin kembali membahas tadi disebutkan definisi mengenai stroke ini adalah terjadi penyumbatan begitu di kapiler otak atau pembuluh darah di otak. Sebenarnya menghambat ini apa, dokter? Ya, jadi kalau stroke itu ada dua jenis ya secara umum. Ada yang sifatnya itu karena tersumbat ya pembuluh darahnya, atau yang karena pecah pembuluh darahnya. Kalau yang pecah biasanya faktor dari hipertensinya ya. Hipertensi, tekanan darahnya tinggi sekali tiba-tiba pecah gitu. Menyebabkanlah gangguan stroke gitu. Kalau yang satunya yang tipe sumbatan, nah ini dia disumbat itu ya namanya ada plak ya. Baik itu plak dari lemak atau plak ateroskleros atau emboli ya. Emboli seperti ya anggaplah pembuluh darah yang besar itu lecet ya. Terus ada kayak koreng-korengnya mungkin ya di dalam itu kan bisa lepas gitu. Kalau dari yang besar lepas pasti tersangkut di pembuluh darah yang kecil. Akhirnya
yang kecil itu tidak dapat suplai darah lagi, sehingga pasti bermasalah daerah yang harusnya dia kasih darah gitu. Oke. Jadi awalnya memang sih dari itu ya, pembuluh darahnya berlemak, lemaknya tertimbun di situ, lecet, pecah, timbullah formasi-formasi itu apa ya, emboli, trombus seperti itu. Akhirnya itu bisa menyumbat langsung atau dari yang besar ke kecil, akhirnya timbullah gejalanya di otak seperti itu. Oke, dan inilah tadi gejala-gejala yang disebutkan tadi ya, segera ke RS. Betul sekali. Dokter, kenapa gejala yang dialami ini bisa beda-beda lokasinya? Ada yang di wajah, ada yang di tangan. Tapi kalau kita pikir kembali ya, penyumbatan itu terjadi di otak nih, sama. Betul, jadi karena otak itu spesifik ya, mengatur fungsi-fungsi tertentu ya, ada yang mengatur penglihatan misalnya di belakang gitu, fungsi kognitif itu di depan misalnya gitu, gerakan motorik atau gerakan tubuh itu di sekitar ya, ada di samping lah intinya gitu. Jadi kalau tersumbatnya misalnya di yang mengatur gerakan di situ, maka tentu gejala yang timbul adalah mungkin kelumpuhan, ada gangguan pergerakan, dan kalau sumbatannya di area otak yang mengatur penglihatan misalnya, maka bisa jadi timbul buta mendadak atau gangguan penglihatan yang sifatnya mendadak. Kita tidak tahu ya yang mana nanti dia akan tersumbat gitu. Oke, artinya kembali lagi ke fungsi otak tadi ya, fungsi dokter otaknya ya. Itu yang jika yang diserang adalah pengendali penglihatan, ya kemungkinan kita akan melihat penglihatannya terganggu begitu. Nah, tapi dokter, kalau diibaratkan begitu tadi penjelasan dari dokter, ini ada darah begitu yang mengalir di pembuluh darah di otak, ada yang tersumbat, ada yang pembuluh darahnya pecah karena tekanan yang besar. Artinya kalau kita ibaratkan sebagai selang begitu ya, betul. ada yang tekanan air dari kerannya terlalu gede, selangnya robek, bocor. Selangnya robek gitu ya. Dan ada juga yang ya selangnya udah menumpuk nih, lumut-lumut di dalam. Lumut-lumutnya itu tersumbat gitu. Seperti itu ya, dokter? Bisa, analoginya bisa seperti itu ya. Jadi kalau tersumbat ya ada lumut-lumutnya, sehingga ya pasti daerah ujungnya kan nggak dapat suplai air atau darah gitu. Kalau yang pecah gitu, akhirnya kan luber kemana-mana. Airnya, darahnya, bikin masalah lagi. Iya, fatal ya, dan ini mematikan. Sekali. Nah, kalau kita ibaratkan begitu, misal orang terserang penyakit stroke, tiba-tiba tadi ya pembuluh darahnya pecah atau tersumbat, apa yang harus dilakukan, dokter? Misal, haruskah keluarga langsung membawa ke fasilitas kesehatan terdekat, atau ada hal-hal yang bisa keluarga atau orang sekitar yang lakukan untuk mengurangi apa yang dirasakan dari orang yang terserang penyakit stroke itu? Oke, ini ya, jadi kalau misalnya ada keluarga atau kerabat yang ada tanda-tanda gejala stroke itu, maka memang harus segera ke rumah sakit, itu intinya gitu. Adapun kadang dulu ada tersebar berita ditusuk jarum, iya, ada yang bilang jarinya harus dipijit-pijit gitu ya. Itu tidak tepat ya, pokoknya dia tidak boleh diapa-apain, malah dijaga supaya dia tidak banyak mengalami guncangan atau apa ya, untuk di dalam proses rujuknya atau bawanya ke rumah sakit gitu. Intinya dibuat kondisi yang stabil ya, nyaman pasiennya, dan juga segera ke rumah sakit, karena ya makin cepat diobatin tentu hasilnya juga akan lebih baik ya, artinya proses penyembuhan atau gejala sisanya itu lebih baik kalau lebih cepat ditangani gitu. Oke, dalam artian kalau kita membayangkan begitu seseorang yang tiba-tiba terserang gejala stroke, sebenarnya apa yang terjadi, dokter? Apakah sistem sarafnya rusak, atau jutaan atau mungkin beberapa banyak saraf yang rusak akibat sumbatan tadi? Sebenarnya apa? Ada yang tiba-tiba step, ada yang tiba-tiba hilang kesadaran. Apa sebenarnya yang terjadi dalam fungsi tubuhnya itu, dokter? Iya, jadi kan saraf itu atau otak itu adalah organ yang paling sensitif dengan oksigen ya. Kan dibawa oleh darah ya. Jadi kalau misalnya kekurang sedikit saja pasti terjadi gangguan pada fungsinya. Gitu. Jadi yang terjadi otak itu ya kalau tersumbat ya terhilang suplai oksigen. Oksigen kan sumber kehidupan, lama-kelamaan dia bisa mati. Jadi kalau mati kan tidak bisa kembali lagi kalau sudah mati selnya. Ya kalau mungkin masih sekarat mungkin masih bisa diselamatkan atau dikembalikan fungsi, tapi kalau sudah terlambat, sudah terlanjur mati pembuluh darah sel-selnya, maka ya mungkin akan terjadi kerusakan yang permanen, entah dia lumpuhnya permanen atau gangguannya itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi ke
yang normal gitu. Artinya ketika seseorang terserang gejala stroke itu sel saraf beresiko mati. Iya, Gitu ya, pertama dokter, pasti ya? kekurangan oksigen, sekarat ya bisa mati sel-sel saraf. Kalau sudah mati ya sulit untuk dikembali karena sel saraf itu juga sel yang regenerasinya itu sangat susah atau lama ya. Tidak misalnya kayak kita lecet ya 1-2 minggu bisa kembali normal. Tidak seperti itu di otak atau sel saraf gitu. Tidak secepat itu regenerasinya, bahkan lambat sekali gitu. Oke, artinya setiap waktu yang dialami atau setiap waktu yang dijalani seseorang terserang penyakit stroke ini atau gejala stroke, jika lambat ditangani, banyak sekali sel-sel saraf yang mati, begitu ya, Iya, dokter? bisa jadi seperti itu gitu. Karena kan kerusakannya mungkin kalau ada sel yang mati itu juga akan menimbulkan reaksi yang bisa memperparah di sekitarnya gitu. Ya intinya kalau kita luka misalnya kan pasti sekitarnya merah gitu. Iya. Bengkak atau apa itu kan ya seperti itu juga terjadi di otak gitu. Jadi kalau makin cepat diatasi, diredakan kondisi-kondisi penyakitnya di otak, maka cenderung hasilnya lebih bagus dibanding dibiarkan lama gitu. Akhirnya bisa permanen kerusakan atau kecacatan yang ditimbulkan gitu. Wah, tentu pemirsa di rumah tidak menginginkan hal ini terjadi kepada diri kita ataupun keluarga ataupun kerabat sekitar kita. Betul ya. sekali. Semoga tidak ada yang mengalami hal ini karena harus segera diperiksakan ke rumah sakit. Jika ada yang mengalami atau terserang gejala seperti tadi harus segera ke rumah sakit. Nah, dokter, setelah pasien begitu atau seseorang yang terserang penyakit gejala dari stroke ini dibawa ke rumah sakit, apa yang dilakukan atau penanganan apa yang pertama dilakukan di sana? Ya tentu pertama kalau di rumah sakit ya setelah diperiksa biasanya diberikan oksigen dulu ya. Pastikan asupan oksigennya itu tetap adekuat ya karena kan sensitif ya otak dengan oksigen itu. Terus nanti pasti akan dilakukan pemeriksaan. Karena beda tuh tata laksananya kalau tersumbat atau yang berdarah gitu, yang bocor itu beda. Jadi biasa di CT scan ya kepalanya, dilihat area mana yang bermasalah, jenis stroke-nya yang tersumbat ke atau yang pecah pembuluh darah. Nanti terapinya menyesuaikan dengan temuannya gitu, apa yang ditemukan. Penyakit stroke ini apakah punya tingkat kesembuhan yang tinggi atau tidak, dokter? Ya, kalau kesembuhan sih, kalau dikatakan sembuh misalnya kembali seperti kondisi tidak sakit memang sangat susah ya. Karena cenderung kerusakannya itu memang sudah ada yang permanen gitu. Artinya yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan kerusakannya gitu. Jadi kalau misalnya meskipun dia tidak bisa gerak atau mengangkat beban yang normal, misalnya ke ototnya, setidaknya dia itu fungsional gitu. Kan kalau kita kekuatan otot kan kita nilai ya ada 1-5 misalnya. Kalau stroke mungkin 1 atau 0 bahkan kekuatannya, tapi minimal kita naikkan perlahan-lahan supaya tidak mengganggu kehidupannya. Gitu. Oke, artinya Seperti ada terapi begitu ya, jadi dokter, memang pasca stroke itu pasien-pasien perlu mendapatkan namanya rehabilitasi medik ya, fisioterapi dan ini untuk apa? Untuk mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami kerusakan. Kalau alat geraknya yang rusak maka dilatih supaya bisa seoptimal mungkin. Jadi kalau kembali normal sih agak susah ya, tetapi seoptimal mungkin. Kalau misalnya bicaranya yang susah maka dilatih supaya mendekati normalnya gitu. Tapi memang agak susah kalau kembali ke normal karena ya kondisi sel saya memang sudah mati pada saat itu. Ya, dokter ya. Cuman harapan untuk tidak lebih parah begitu. Iya. Ada. Iya, tentunya ada. Yang jelas itu setelah ditangani, setelah dinyatakan sudah pulih, maka tentu akan dilanjutkan dengan rehabilitasi medik di rumah sakit ataupun juga di fasilitas kesehatan lain, dan itu sambil tetap faktor resikonya itu dikendalikan. biar juga terapi berkali-kali, tapi ya faktor resikonya tidak dijaga, makan sembarangan, aktivitas tidak bagus, ya tentu akan memperburuk keadaannya nanti seperti itu. Oke, nah tadi dokter sudah mengingatkan untuk kembali menjaga faktor resiko tadi ya. Betul. Dokter bisa menyarankan apa gitu yang biasa atau yang sepatutnya dilakukan? Kalau tadi cerdik misal ya dokter
dalam tadi ya cerdik nih, ada huruf D, diet dan gizi seimbang. Kalau dokter sendiri mungkin bisa menyarankan apa makanan-makanan yang bisa kita konsumsi begitu untuk mencegah tadi beberapa kolesterol, ada diabetes, hipertensi atau obesitas begitu, seperti apa? Misal kita harus banyak makan buahnya seperti apa gitu dokter? Ya, intinya sih kalau kita bicara diet yaitu tidak part-part ya, jadi sesuatu yang kompleks ya. Tidak bilang makan buah otomatis sehat, tidak gitu. Tetapi memang dalam porsi makanan hari-hari pastikan memang selalu ada buah dan sayur. Selain sumber vitamin dan mineral, seratnya juga penting untuk menjaga pencernaan, membuat kita itu kenyang lebih lama, sehingga tidak dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Gitu. Ya itu. Yang kedua ya tentu zat-zat nutrisinya juga harus dijaga, harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, lemaknya dalam jumlah yang tepat gitu. Itu sih kalau saya sih cenderung tidak mau melarang-larang ya, tetapi ya makan saja, tetapi dalam arti porsinya terjaga dan juga komposisinya juga terjaga, itu yang penting gitu. Oke, kalau pengen tahu dong Dokter Idam sendiri biasanya nih asupan makanan gitu ya atau aktivitasnya sehari-hari itu seperti apa nih agar selalu memaintain atau menjaga kesehatan yang prima? Oke, ya mungkin kita juga sambil belajar ya untuk selalu konsisten dalam hidup sehat. Tapi satu yang pasti dari saya memang kan dulu ya dari kecil memang udah apa ya, nggak makan kalau nggak makan nasi ya. Jadi itu yang pertama. Kita mau orang Indonesia ya dokter ya. Itu makanya yang pertama saya kontrol tentu adalah jumlah nasinya ya, tidak banyak memang kalau maksimal itu mungkin segenggam tangan ya kalau di piring ya. Gitu, bahkan ya mungkin anak saya lebih banyak porsi nasinya dibanding saya gitu. Ya itu yang kemudian saya jaga asupan karbohidratnya dan memperbanyak dan pastikan memang ada porsi sayurnya. Orang Indonesia nih menurut data dari Kementerian Kesehatan 95% orang Indonesia itu tidak banyak mengkonsumsi sayuran, betul serat sekali. begitu ya Pak Dokter ya. Apa yang mungkin bisa dilakukan begitu alternatif di rumah nih buat mungkin orang tua atau kita anak-anak muda yang bisa membiasakan diri mengkonsumsi sayur-sayuran? Ya kalau di rumah sih praktisnya pertama tentu sajikan makanannya itu dengan menarik ya, entah tampilannya dibuat menarik atau memang rasanya yang dimodifikasi atau ditemani dengan kesukaan-kesukaan keluarga dan lainnya gitu. Tentu ini yang namanya perilaku ya tidak bisa instan, perlu diupayakan. Paling sederhana mungkin ya tampilan-tampilan yang dibuat, wah ini lucu nih untuk dicoba dicipin atau dibuat dalam bentuk masakan-masakan yang disuka sama keluarga di rumah gitu. Oh, nggak tiba-tiba dicampurin sayur masuk opor gitu ya? Jangan gitu. Maksudnya tiba-tiba langsung seperti itu ya. Kaget ya orang di rumah ya? Malah nggak mau nanti. Alhasil kebutuhan seratnya nggak tercukupi. Nggak tercukupi. Karena memang itu tidak bisa mungkin tidak bisa diganti ya. Tetap memang harus makan sayurnya gitu. Adapun mau dibilang jadi bentuk apa ya? Tetap tidak akan menggantikan sayur buah yang segar yang dimakan. Gitu. Oke, nah tapi kalau bicara soal buah ya dokter ya, saya juga beberapa kali membaca alpukat ini menjadi salah satu buah untuk mencegah kolesterol. Betul sekali. Betul ya? Dia itu kayak akan lemak baiknya itu memang banyak ya di alpukat, cuma memang harus dikontrol porsinya, tidak hanya misalnya pagi siang sore alpukat gitu. Semua tidak ada porsinya juga karena jangan sampai lemaknya kebanyakan juga hasilnya malah tidak seimbang lagi di dietnya gitu. Alpukat memang bagus sekali, bagus banget itu alpukat. Alpukat ya. Oke, alpukat, pisang begitu dokter? Pisang sih bermanfaat tetapi tidak terlalu banyak ya, mungkin 1 atau 2 buah itu aja dalam porsi makan itu sudah cukup sebenarnya. Oke, bukan sisir ya dokter ya? Bukan sisir ya, tapi satu partnya itu aja, 1 atau 2 aja itu udah cukup gitu. Udah cukup. Untuk memenuhi kebutuhan. Kalau untuk protein nih yang biasanya dikonsumsi kita kan orang Indonesia ikan, ayam, telur begitu dokter. Tapi ngomongin soal telur nih banyak juga yang mengatakan sebenarnya kuning telur itu tidak terlalu sehat. Apa betul dokter?
Ya kalau kita lihat sih komposisinya memang lemaknya kebanyakan terkandung di kuningnya ya. Kalau di putihnya itu protein albumin dan lain-lain itu. Bukan tidak sehat sih, kalau dimakan kebanyakan ya tentu tidak sehat. Kalau telur sih, kalau orang dewasa ya 2 butir per hari itu cukup. Oke, 2 butir per hari. Nah, kalau anak-anak 1 butir cukup gitu. Oke, itu dimakan sarapan ya dokter ya? Terserah mau makan sarapan kan, yang jelas ya tidak lebih dari 2 butir intinya. Soalnya kalau lebih dari itu khawatir lemaknya udah kebanyakan gitu. Apalagi kalau diolahnya sambil digoreng lagi ya, itu kan menambah porsi lemaknya lagi gitu. Digoreng, disaus gitu ya. Waduh, itu enak banget Kasih nih. santan lagi, aduh itu lemak semua jadi. Oke, nah itu tadi pemirsa yang beberapa pengalaman ya, bukan pengalaman tapi rutinitas dari Dokter Idam nih, porsi makan juga apa saja yang biasanya Dokter Idam konsumsi ini bisa Anda jadikan contoh di rumah begitu. Untuk olahraga nih biasanya yang digemari nih apa dokter? Apa kita tiba-tiba semua harus rajin jogging gitu atau lakukan apa saja yang kita Ya, sukai? intinya sih aktivitas fisik ya. Intinya paksa tubuh kita itu bergerak sampai mengeluarkan keringat dan lain-lain gitu. Dulu saya sih waktu masih pelajar ya, SMA, kuliah itu kan memang karate ya dulu. Tapi sekarang udah enggak ya, karena memang enggak mau jadi atlet, saya maunya jadi dokter gitu. Mau jadi dokter aja, jangan jadi atlet dokter, nanti bingung nih. Gitu. Jadi setidaknya memang ada diatur ya porsinya untuk olahraga. Kalau sekarang sih lebih sering itu jalan kaki pagi ya, kalau pagi-pagi itu sudah sholat subuh, jalan yang enggak saya sih enggak ya, kalau lari sih secukupnya aja ya. Secukupnya aja. Jalan 30 menit pagi-pagi udah itu cukup untuk aktivitas fisik. Kalaupun lagi kalau misalnya memang tujuannya mau meningkatkan massa otot atau melatih otot-otot tertentu ya silahkan. Tapi untuk tetap bugar ya jalan kaki itu bisa jadi alternatif yang baik, yang gampang dilakukan. Kalau mau sambil jogging-jogging ringan ya silahkan. Tetapi ya harus dipantau ya, jangan sampai dipaksa tubuh. Itu tidak boleh juga. Oke, nggak yang harus tiba-tiba kita jadi member gym gitu ya. Nggak boleh tiba-tiba. Aktivitas fisik juga nggak boleh tiba-tiba berat ya. Sesuaikan dengan kondisi tubuh. Awalnya ringan, ditingkatkan pelan-pelan sampai tubuh kita bisa beradaptasi dengan olahraga atau aktivitas yang berat tersebut. Oke, menarik sekali pemirsa. Tadi kita udah dapat beberapa saran yang bisa dilakukan olahraga di rumah ya. Yang paling mudah jalan kaki. Jalan kaki, muter-muterin aja tuh rumah komplek ya pemirsa. Bukan maksudnya komplek rumah, sekalian kita menghirup udara yang segar pada pagi hari. Nah, itu beberapa hal mengenai pembahasan penyakit stroke, dan kita juga tadi sudah mengenali beberapa gejala ya dokter ya, seperti tadi yaitu segera ke RS. Ini gejala yang sangat sering atau yang selalu dilihat begitu dari seseorang yang terserang penyakit stroke, yaitu senyum yang miring, ada gerakan yang tidak stabil atau tidak seimbang, lalu ada bicara yang keluh, lalu ada kebas-kebas di bagian wajah ataupun di bagian tubuh lainnya. Juga ada yang mengalami rabun tiba-tiba hingga mengalami sakit kepala yang sangat dahsyat yang kemudian menghilangkan kesadaran begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu harus cerdik. Harus selalu cek kesehatan rutin, lalu enyahkan asap rokok, rajin berolahraga seenggaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit setiap minggu begitu ya dokter. Lalu kita harus menjaga diet dan gizi seimbang, lalu kita harus istirahat yang cukup 6-8 jam per hari, jangan begadang pemirsa kalau nggak ada artinya ya. Lalu harus selalu kelola stres. Nah, stres ini hal yang mungkin bagi kita kecil namun ternyata ini menjadi penyebab besar ya. Iya, dan dampaknya besar tadi. Dokter boleh dong kasih pesan-pesan untuk pemirsa di rumah biar lebih aware lagi dengan penyakit stroke ini yang sebenarnya adalah penyakit nomor 1 pembunuh di Indonesia, dan apa yang harus selalu kita lakukan ingat agar terhindar dari penyakit stroke. Ya, baik bagi pemirsa ya, bahwa stroke ini merupakan suatu penyakit yang cukup berbahaya ya, bahkan kejadiannya itu sangat tinggi kematian dan kecacatannya. Tetapi jangan khawatir bahwa stroke ini bisa kita cegah ya dengan tadi ya, memperbaiki pola hidup dan mempertahankan pola hidup yang sehat gitu. Dan tentunya kalau misalnya ada gejala-gejala stroke yang dijumpai baik itu keluarga atau rekan-rekan,
tolong untuk segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan seterusnya. Karena makin cepat dideteksi, makin cepat dirawat, maka tentu hasilnya juga akan lebih baik. Itu yang penting untuk diketahui. Oke, baik pemirsa, jika ada saudara, kerabat, atau keluarga yang terserang gejala dari penyakit stroke, jangan dilambat-lambatin, harus langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat karena setiap jam nyawa dari saudara atau kerabat tercinta Anda itu dipertaruhkan. Ingat, lebih cepat lebih baik agar tidak ada penyakit atau gejala begitu yang lebih lama atau yang lebih fatal, karena ingat ini penyakit nomor 1 pembunuh di Indonesia. Terima kasih banyak Dr. Muhammad Idam Rahman MHPE. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya dokter ya. Dan tentunya dokter selalu ditunggu di sini karena kita masih banyak yang akan dibahas penyakit-penyakit lainnya. Dan pemirsa selalu saksikan Solusi Menuju Sehat setiap hari Senin pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Ayu Porotua mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.